Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Yo, hello rekan DJPPR. Mudah-mudahan semuanya in a safe place, in a safe and healthy soul ya. Jadi kita di sini akan balik lagi ke salah satu episode dari Ini Untuk Kita. Podcast ini isinya tentang segala hal, tapi ada finance-nya juga karena nggak semuanya tentang duit, tapi semuanya ujung-ujungnya duit. Dan kita nggak cuma ngomongin keuangan, kita juga bakal ASMR. Oh iya. Masuk sensor nggak ya ini? Astagfirullah. Kan kementerian ya, jangan kayak jangan segitunya lah ya. Kita kementerian paling gaul. Malu. Paling gaul di Indonesia. Oh, paling gaul. ASMR mungkin ada setiap seminggu sekali ya. Oh, ada. Oke, kita hari ini kita jelas kedatangan tamu yang keren banget, influential, ya kan? sangat inspiratif juga. Jadi spesial banget kita kedatangan Yuda Keling, Mas Yuda Keling. Halo, ini influential dalam arti kalau datang ISG turun ya. Jangan dong. Selalu gitu. Saya tuh pada ini ke gedung bursa tuh udah 4 kali ya. Iya, sering banget ya tuh. Kadang pernah setiap kesana selalu merah gitu. Pernah paginya hijau. Oh, iya. Jam 1 ke bursa. Penutupannya langsung merah. Bisa tuh jadi Bisa kayak gitu ya. Pengaruh kedatangan Yuda Keling terhadap ISG. Bawa aura negatif. Iya kayaknya nih. Bingung juga. Oke, kita perkenalan dulu ya. Kita kedatangan Mas Yuda Keling dan Kang Denny. Salam literasi untuk seluruh rekan DJPPR dimanapun Anda berada. Dan tetap sehat, jaga protokol kesehatan dan juga kesehatan dompet Anda juga. Wah, itu yang paling penting. Saya juga mau salam dong. Oh iya. Salam nyangkut rekan. Salam. Saya juga nyangkut. Oh, nyangkut juga. Kita Saya bersalam berteman takut nyangkut juga tapi. Jangan ya Pak, kita jauhan dikit aja berarti Pak. Anak Luna? Enggak, udah enggak. Saya anak BTT. Mirip-mirip lah. Oke, saya perkenalkan juga ini ada Kang Denny. Kang Denny adalah Direktur Surat Utang Negara di DJPPR Kementerian Keuangan. Kalau di medsos dikenal dengan Mr. Bond. Mr. Bond. Iya. Dulunya suka ngebon di warung mungkin. Sekarang emiten. Gila. Dan ada Mas Yuda Keling juga dari Suci 4. Suci 4. Suca 4 besar. 4 besar. Bener ya? Bener Suci 4 besar. Dari Suca masih suci nggak? Nggak. Insya Allah masih. Terus demi sekarang kebutuhan konten bilangnya masih. Terus sekarang perjalanannya udah panjang banget ya, dari penonton ya dulu ya, dari penonton rajin nonton, akhirnya dipanas-panasin dan ikut audisi, gagal, tidak menyerah cuy. Gagal lagi, tidak menyerah. Akhirnya beralih ke investing, gagal lagi juga. Tapi tidak boleh tetap menyerah. Tapi nggak menyerah, lanjut terus. Oke. Jadi topiknya kali ini tuh investasi yang minim risiko tapi untung. Oh ada. Makanya tetap dengerin sampai akhir ya, jangan di stop sekarang. Oke. Tapi awal-awal kita pengen tahu nih tentang pengalaman-pengalaman dari Mas Yuda, Bang Yuda deh, Bang Yuda. Kita pengen tahu pengalaman dari Bang Yuda tentang investasinya. Kan Bang Yuda kita tahu punya beberapa program di YouTube, ada Yudamologi ya. Ada. Itu nanya-nanya tentang finansial ke orang-orang yang jadi bukan menggurui tapi yuk cari tahu bareng-bareng. Betul. Intinya kayak gitu kan. Terus di Instagram ada naik turun investasi. Betul. Ya, jadi sahabat-sahabat nyangkut, you're not alone, man. YNWA juga ya. YNWA juga. Sabar ya. Oh iya. Sabar cuy. Sabar cuy. Ya, jadi ada program-program itu yang keren banget dan kalian harus cari tahu. Nah, tapi kan itu dari stand up comedy nih. Terus tiba-tiba menjadi orang yang trying to know investasi gitu ya, finance juga. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi awalnya murni gara-gara pandemi. Hitungannya tuh investor pandemi lah. Oke. Investor corona lah. Gara-gara pandemi itu kan sebenarnya di akhir tahun 2019 tuh udah sempat nontonin video YouTube tentang investasi. Cuma waktu itu tuh kerasanya jauh banget, kayaknya gue nggak mungkin ngerti deh.
Dan sekeliling itu temen tongkrongan kayaknya juga nggak ada yang ngomongin soal investasi sampai akhirnya pandemi. Nah teman tongkrongan yang nggak pernah ngomongin investasi ini tiba-tiba ngomongin. Akhirnya tahu, oh iya kita mulai invest aja karena emang IHSG lagi jatuh, lagi pada diskon kata dia. Akhirnya mulailah ikut-ikutan, dan karena ikut-ikutan dan kebetulan masuknya di waktu yang tepat, pas awal investasi itu selalu untung. Naruh berapa cepet banget naik 10%, 20% tuh bukan hal yang mudah, bukan hal yang susah gitu. Beli apa aja untung lah saat itu. Cuma akhirnya waktu IHSG udah mulai membaik, perilaku beli ngasal itu udah nggak bisa dilakuin lagi. Yang ada malah pas beli ngasal nyangkut, beli ngasal nyangkut, sampai akhirnya kok nyangkut terus. Ya udahlah, setelah nyangkut itu ngelihat di sosmed, ini kok yang lain pada beli untung, gue beli nyangkut, akhirnya coba dikontenin. Dan waktu kontenin itu ternyata belum ada orang yang ngontenin kalau dia lagi nyangkut, dan akhirnya malah jadinya lumayan dikenal gara-gara itu. Iya, orang-orang flexing kalau untung ya. Iya. Padahal ruginya lebih banyak kali ya. Iya mungkin ya, cuma gue tuh ternyata dari semua yang untung satu yang rugi, nah ini lumayan dapat sorotan, dan akhirnya karena dapat sorotan, dapat engagementnya bagus, mulai dirutinin lah bikin konten tentang investasi. Tapi nyangkutnya itu emang nggak disengaja, beneran nyangkut. Terus akhirnya setelah bikin konten nyangkut, akhirnya di tahun 2021 diajak sama Bursa Efek Indonesia buat ikut program mereka Influencer Inkubator. Nah, dari sana mulai belajar lebih dalam lagi. Walaupun sampai sekarang sih masih cetek ya. Tapi seenggaknya nggak sengasal dulu lah kayak gitu. Progres lah, yang penting. Iya, yang penting progres. Nggak mungkin langsung jago kayak Kang Denny. Iya benar. Gimana? Saya kira-kira harus sampai kapan nih Kang baru bisa jagonya nih Kang? Iya, atau Kang sampai Denny rambutnya harus memutih dulu? Apakah selevel Kang Denny pernah nyangkut? Ayo kita. Jadi kalau mau sombong-sombongan ya, sebelum ke DJPPR, saya tuh kerja di Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. Itu jadi jago banget kayak kesannya gitu ya tentang kesesaran. Pengawas loh saya nggak ngerti gitu. Padahal emang jago. Nah dulu itu kita nggak boleh waktu di pejabat sebagai pegawai Bapepam kita tidak boleh punya saham, tidak boleh beli saham, jual beli saham nggak boleh. Itu udah aturan etikanya nggak boleh. Karena kan ada konflik kepentingan, mungkin juga takutnya ada insider trading segala macam. Jadi kita nggak boleh. Dan kita ngerasa udah jago gitu ya. Iya. Nah, waktu kemudian OJK jadi, Bapepam kesana jadi OJK, saya tetap di Kementerian Keuangan, kan udah bukan lagi pegawai Bapepam. Boleh dong. Udah boleh. Boleh dong, boleh dong. Langsung puber ya? Oh, coba-coba buat teman-teman nih. Kan katanya biar duit nendang kita mainnya kumpulin duitnya. Ya betul. Bareng-bareng nih, biar nendang. Dan tuh yang ngumpul tuh teman-teman ex Bapepam semua nih. Oh, orang jago semua berarti. Oh iya, orang kita analisis jago-jago semua. Itu ibaratnya Avenger nih ya. Betul. Oke. Assemble. Iya. Dan hasilnya sambel. nyangkut juga. Ternyata gak ada bedanya ya. Ternyata antara teori dengan praktek sangat berbeda. Tuh, gitu. Gimana? Kang Denny yang orang Bapepam aja nyangkut, apalagi saya itu nih. dia. Jadi memang betul. Cuma ikut-ikutan. Kalau belajar sampai kapan? Harus terus belajar. Iya. Gitu. Jadi ya sampai saat pun saya juga satu hal itu. Jadi teori dengan praktek kita perbedaan dulu sebagai analis kayaknya kok gampang gitu. Begitu masuk ternyata jutaan orang tidak menyadari. Itu dia. Makanya beda antara komentator bola dengan pelatih bola. Kayaknya komentator bola jago banget. Tapi kalau suruh ngelatih mungkin nggak bisa sama. Kalau kita jadi komentator soal saham kayaknya jago banget. Tapi begitu suruh main ternyata amblas juga. Amblas juga ya. Jadi ternyata karena Kang Denny dulunya nyangkut, berarti mungkin aja kedepannya saya kayak jadi ada di sini juga. Benar. Ya. Jadi narasumber juga ya. Emang progres. Saya sudah jadi narasumber. Iya, tapi narasumbernya bukan diangkat cerita nyangkutnya. Oh iya. Cerita pembelajarannya. Iya. Atau saya jadi sekjen juga mungkin ya. Bisa. Karena kan sama nih progresnya. Nyangkut sekjen sekarang kan. Narasumber penyesalan gitu ya. Saya tuh gitu Kang, sering banget diundang ke acara tentang investasi saham tuh formatnya selalu kayak gini Kang. Ada host, ada yang ngerti soal investasi. Nah saya tuh di tengahnya biasanya buat jadi contoh buruk, contoh korban. Yang penting kan ada hasilnya kan. Ada hasilnya. Sama dong. Untuk investasi lagi, meskipun nyangkut lagi. Jadi nyari duit di stand up, taruh ke sini nyangkut. Stand up lagi, taruh sini nyangkut. Oke. Tapi setelah semua nyangkut gitu kan,
bukan sebagai sebuah penyesalan atau jadi penyesalan nih bagi orang yang mulai berinvestasi? Akhirnya jadi pembelajaran sih. Akhirnya mengurangi ngebeli produk investasi cuma berdasarkan feeling atau cuma berdasarkan apa yang dibaca di internet. Atau FOMO. Iya, dulu tuh FOMO banget, apa yang diomongin di internet rame ikutan beli. Walaupun seringnya emang yang kayak gitu ada baiknya. Kalau kita masuk waktu keretanya mau jalan kan kita tetap dapat untungnya. Tapi karena belum ada ilmunya, seringnya jadi orang yang ketinggalan kereta. Mereka udah pada turun, saya baru naik gitu. Jadinya malah jadi bagian cuci piring tuh kan, istilahnya kayak gitu. Nah, gara-gara nyangkut ini akhirnya pembelajarannya buat nggak kayak gitu lagi. Makanya tuh bikin konten naik turun investasi. Jadi dibanding beli di instrumen-instrumen yang terlalu beresiko, yang ngikutin di sosmed, ya udah kita bandingin aja lah instrumen-instrumen yang secara risiko jauh lebih rendah. Jadi Kang lagi bikin program di Instagram dan TikTok tuh naik turun investasi. Jadi beli satu reksadana, satu saham blue chip, satu ETF LQ45 dan satu ETF aktif. Ngebandingin selama 1 tahun dari 4 ini mana sih yang secara returnnya jauh lebih maksimal? Karena kan secara resiko sama-sama jauh lebih terbatas dibanding beli yang rame di sosmed gitu. Walaupun emang secara pergerakannya ya nggak semenarik yang lain gitu. Nah, itu kan istilah-istilah kayak nyangkut itu kan muncul kayak lately aja kan, baru-baru ini banget. Mungkin pandemi, mungkin orang-orang gara-gara masuk jadi investor pandemi dan kemudian banyak nyangkut dan jadi booming gitu kan. Menurut Kang Denny nih, itu kenapa istilah nyangkut ini mulai muncul ya? Keadaan di dunia kayak gimana sih? Kenapa kok orang pada nyangkut gitu? Jadi sebetulnya kalau kita lihat tidak hanya Indonesia, di fenomena di seluruh dunia ya. Ketika pandemi berlahirlah ratusan atau jutaan investor baru dari retail. Karena tadi mereka tidak beraktivitas di luar, di rumah saja. Terus juga ketika di rumah dulunya ada uang untuk hangout, untuk kongko, untuk nonton, untuk healing kemana-mana gitu. Ternyata nggak dipakai. Nah, uang ini kemudian dimasukkan di pasar saham atau di pasar obligasi. Dan waktu itu kan ketika pandemi masuk kan langsung jatuh 16. Jadi begitu investor baru masuk, ya tadi bilang Yuda pengalamannya, karena basicnya udah di bawah, begitu beli ini membaik, soalnya untung terus. Seolah gampang banget. Yuda tuh awal investasi di pasar modal beneran kayak anjir, kok gampang banget ya, pantas banyak orang kaya nih. Ternyata kita beli asal aja bisa untung gitu, ngerasanya kayak gitu. Karena sudah di bottom satunya atau ESG-nya lah istilahnya bursa kita masuk mulai naik. Nah, tapi tentu ketika sudah mulai masuk ke titik keseimbangan ya tadi kita harus memilih. Jadi memang fenomena itu terjadi banyak ketika investor baru masuk tidak punya basic ilmu yang cukup memadai dan bahkan mental juga nggak siap gitu menikah. Jadi begitu harganya runtuh atau jatuh, wah langsung galau gitu kan. Kenapa gitu? Apalagi tadi investor yang modalnya hanya FOMO, kemudian duitnya duit minjem, wah udah itu. Terus belinya kripto lagi. Udah song banget itu udah. Kelar. Kripto tuh bukan investasi kayaknya. Extreme sport kayak. Karena adrenalin kan, bikin luka dalam ya kan. Gitu. Jadi muncul akhir-akhir ini karena emang lagi volatil, lagi jelek. Dan ada faktor-faktor di luar seperti pandemi yang bikin market tuh nggak bagus. Itu kan salah satu resiko dari investasi, ya kan. Nah, kalau misalnya lihat kondisi seperti itu, Kang Denny ada ide nggak nih? Instrumen apa nih yang kira-kira tetap aman meskipun keadaan lagi nggak kondusif, market lagi naik turun, nggak jelas naik turun investasi. Hashtag naik turun investasi. Kalau kita lihat kemarin final Liga Champion. Aduh. Masih ada sakitnya? Ada sakitnya masih. Kita nyerang terus loh, Kang. Nah, apa yang membuat Liverpool kalah? Kipernya sono bagus. Defense-nya dari Real Madrid itu luar biasa. Iya, benar. Bukan cuma karena attack kita kurang bagus, tapi emang defense kuat. Nah, sebetulnya itu sama dengan kalau kita berinvestasi. Jadi kalau saya coba, meskipun saya bukan penggemar MU ya, tapi kalau kita lihat filosofinya dari Sir Alex Ferguson, kan beliau bilang attacks win you games, defense win you title. Benar. Jadi kalau untuk bisa mencapai
tujuan keuangan kita, financial goals, Hmm. kita harus perkuat dulu defense. Oke, dengan cara gimana tuh Kang kalau di Nah, kita keuangan? cari investasi yang relatif resiko ruginya sangat kecil dan minimal bisa memberikan imbal hasil di atas inflasi. Jadi kalau nggak rugi, kan kayak tadi kayak main bola, minimal kalau kita nggak kegogolan, Iya. minimal kan draw 1 Betul, poin. 1 Yes. poin. Daripada kita nyerang 2 gol masuk gol tapi kegogolan 4 gol 5 gol, zero kan dapetnya, nggak dapet poin Golin juga. 2 tapi kegolan 3 you still lose the game. Itu dia. Jadi kalau kita punya defense yang kuat, minimal kalau nggak kegogolan dapat 1 poin. Dapat 1 poin. Nah, setelah itu kuat defense-nya baru kita memikir untuk investasi yang lebih agresif, yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi meskipun risikonya lebih tinggi. Jadi kalau saya lihat defense kayak misalnya untuk minimal deposito lah itu untuk Yeah. darurat gitu ya. Berikutnya kita bisa masuk ke SBN retail Wah, atau apa tuh? ke reksadana pasar uang. Itu investasi yang relatif risikonya sangat kecil dan bisa memberikan imbal hasil yang at least di atas inflasi sehingga uang kita tidak tergerus. Setelah itu baru masuk ke investasi yang lebih menantang dengan imbal hasil yang lebih tinggi seperti reksadana saham atau kemudian juga beli saham yang blue chip malah bisa masuk situ. Gitu. Kang, Yuda mau nanya boleh gak? Boleh. Tadi kan ngomongin soal reksadana pasar uang sama SBN retail. Sebenarnya ini kan dua-duanya tipe instrumen investasi yang defensif ya. Ya. Kelebihan dan kekurangan dua ini ada gak Kang? Yang Ada maksudnya dong. Oh iya. apa yang mana buat pemula lebih baik yang ini atau yang ini atau ini bagusnya apa, yang ini bagusnya apa kayak gitu. Kalau reksadana Hmm. itu kan pertama tidak ada income stream, nggak ada cash flow masuk bulanan atau iya kan? Oh iya. Iya, Dia baru dapat kalau kita jual capital gain dicarinya. Yes. Kita beli 1 juta, nanti value naik kita dapat let's say di 1,2 nanti kita beruntung 200.000. Jadi tidak ada income streamnya, tetapi kita dapatnya adalah capital gain. Sementara kalau SBN retail, nah ini kita ada income stream kupon bulanan yang kita terima. Oh, Asik. jadi misal anggaplah kita ada untungnya berapa setiap bulan dibayarin. Atau maksudnya enggak di akhir kayak reksadana waktu kita enggak. jual dulu baru. Enggak. Jadi kan Oh, kalau oke. SBN retail itu misalnya sekarang ya kita lagi menawarkan SBR 011 dengan kupon 5,5 per tahun. Ya. Nah, jadi 5,5 per tahun itu kita akan bagikan 12 Ya. bulan. Nah, per bulannya itu yang akan kita terima. Oh. Jadi makanya banyak juga teman-teman saya, ada beberapa teman saya yang dia menyekolahkan anaknya dengan modal itu. Jadi dia dengan investasi di SBN retail, Karena dapat satu betul, dapat pemasukannya per bulan. itu langsung dikirimkan untuk rekening anaknya sehingga bulannya udah nggak mikir lagi uang kos, biaya hidup sudah tercover. Oke. Canggih. Canggih Jadi ya. hampir sama dengan deposito sebetulnya. Tapi Dibayarkannya per bulan. Iya. Tapi lebih tinggi kuponnya. Nah, kita sekarang itu beda antara reksadana dengan SBN retail. Oke. Tentu masing-masing ada untung ruginya gitu kan. Misalnya kalau SBN retail kan kita hanya bisa beli di waktu tertentu yang di pasar perdana ya. Ya. Sementara kalau di pasar sekunder bisa sih, cuman barangnya kadang nggak ada. Sementara kalau reksadana anytime kita bisa beli. bisa jual beli gitu kan. Itu yang menarik. Dan mungkin dari sisi nominal pun kalau reksadana sekarang 10.000, 15.000 pun udah bisa Iya, beli. udah bisa. Ya kan. Sementara kalau untuk SBN retail di 1 juta kita mulai. Oh iya, oke. Gitu, itu kira-kira perbedaannya. Nah, terus kalau dibandingkan dengan deposito, hampir sama tadi miripnya. Sebetulnya jadi ini SBN retail itu didesain seperti mirip kepada deposito agar orang Indonesia Iya. yang sudah terbiasa nabung di bank deposito, ini ketika pindah ke SBN retail nggak terlalu kaget. Oke. Karena secara konsep sama ya. ada bulannya masuk. Nah, mungkin bedanya nanti dari sisi tenornya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Oh, jadi yang membedakan Kang kalau reksadana itu kan misalkan ternyata kita butuh di bulan keempat kita bisa jual. Bisa jual. Kalau di SBN retail Ada yang tradable dan tradable. Jadi kalau yang tenornya 2 tahun seperti sekarang nih SBR atau sukuk retail itu nggak bisa diperjualbelikan. Meskipun ada fasilitas early redemption atau penebusan lebih awal sebesar 50%. Jadi kalau misalnya naruh 10 juta, ya. setelah lewat setahun bisa diambil 5 juta. Oh, tapi 1 tahun dulu. Sisanya 5 juta lagi baru setelah tahun kedua. Kalau yang tradable seperti ori Ya. atau sukuk retail, nah itu bisa diperjualbelikan sekarang seperti saham.
dijual belikan di secondary market. Jadi itu resiko likuiditasnya sangat rendah. Berarti yang makanya kalau mau investasi harus uang dingin karena kayak gini ya Kang. Betul. Apalagi kalau di SBN karena sangganya dikunci selama 2 tahun. Iya, untuk yang non tradable. Tapi kalau tradable kan tadi bisa. Iya. Gitu. Terus dari sisi imbal hasil pun dengan deposito tentu lebih tinggi. Kan sekarang masih 2% sekarang kalau saya lihat deposito. Sekarang SBR retail 5,5 minimum loh. Minimal. Dan ada juga insentif pajaknya. Maksudnya? Kalau bunga deposito, bunga simpanan, pajaknya adalah 20%. Final. Oh, jadi setelah dapat bunga dipotong 20%. Oke. Kalau obligasi retail cuma 10%. Oh, setengahnya ya. Setengahnya. Jadi patuh pajak. Betul. Udah ininya lebih tinggi, untungnya lebih tinggi, pajaknya lebih rendah. Jadi overall lebih cuan kan? Lebih cuan. Iya, udah gitu nggak didatengin. Udah otomatis. Ya. Dan yang menarik lagi nih sebetulnya nih untuk yang SBR 011 ini, kenapa juga kita lihat dalam beberapa hari terakhir cukup kencang ininya penjualannya, karena orang ngerti ya, kalau orang ngerti ya, di kondisi sekarang ini kan kita baca berita di Amerika inflasi tinggi gitu, naik 8%, Eropa 8%, karena harga komoditas naik, bahkan minyak itu juga udah mulai naik segala macam. Jadi di Indonesia pun ada kemungkinan inflasi akan naik. Nah biasanya bank sentral seperti BI untuk bisa menjaga supaya inflasi tidak menggila gitu, maka dia akan menetapkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Ya kan? Nah biasanya begitu central bank atau bank sentral menaikkan suku bunganya lebih tinggi, ini akan berimbas kepada instrumen investasi yang lain. Saham terkoreksi biasanya turun, terus ke bawah. Jadi kalau suku bunga naik, saham jadi menarik, jadi akan terkoreksi ke bawah. Apalagi obligasi yang sifatnya bunganya tetap akan terkoreksi juga ke bawah. Nah, si SBR retail lain nih. Jadi si SBR nih, tenang aja. Dia punya fitur floating with floor. Maksudnya tuh gimana tuh Kang? Jadi ditawarkan dia sekarang bunganya kuponnya 5,5. Kalau tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia turun, sekarang 3,5 kan? Turun, dia nggak keturun. Wah. Oh jadi udah pasti 5,5. Floornya segitu, 5,5 minimalnya. Tapi kalau misalnya ke depan, dalam 2 tahun ini, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, 7 days repo rate istilahnya secara istilah ekonominya. Pokoknya bunga acuannya Bank Indonesia lah. Ini naik, let's say misalnya naik 25 basis point dari 3,5 menjadi 3,75. Maka si SBR pun nanti kan 3 bulanan setiap 3 bulan di adjust, akan di adjust menyesuaikan dengan yang ini BI. Jadi akan naik jadi 5,75. Pokoknya selisih 200 basis point atau 200 basis point atau 2% akan tetap dipertahankan gitu. Oke. Jadi minimal banget 5,5. Kalau suku bunganya naik bakal tetap ikut naik. Oke. Makanya para investor yang sudah matang untuk mature, dia akan menambah portofolionya dengan menambahkan instrumen KSBR ini supaya ini men-set off nih. Kalau dia terkoreksi sahamnya atau obligasinya terkoreksi, dia bisa ketutupan dengan naiknya yang di SBR. Nah, yang nggak ada di gue tuh gitu tuh Mas. Di sini terkoreksi, nah ini nggak ada nih. Jadi yang terkoreksi doang nih. Karena kan itu tuh kan lagi yang benar lagi coba investasi di 4 instrumen itu secara rutin per bulannya, dan emang bulan April dan Mei ini lagi terkoreksi 4-4-nya tuh. Oke. Karena itu juga berarti ya Kang. Dan itu juga penting banget kita tahu kalau orang bilang kan SBN tuh konservatif banget. Bukan yang agresif nggak akan beli SBN. Padahal ya enggak. Orang yang agresif akan butuh beli SBR. Atau ini orang yang matang itu beli. Iya. Ini yang masih mentah kayak gini nih malah so-soan. Medium rare sekarang. Memang orang-orang anak milenial suka bilang SBN retail beli kurang menantang. Iya, kan cuma naruh terus diam gitu kan. Padahal diperjualkan bisa. Terus imbal hasilnya juga sebetulnya ya kalau bandingin dengan saham yang naik bisa 10% per bulan ya mungkin nggak menarik, tapi saham naik betul kan. Pengalamannya gimana? Bukan naik 10% per bulan Kang. Turun 10% per bulan. Seringnya gitu ya, turunnya cepat, naiknya merangkak banget gitu ya. Turunnya kayak didorong dari atas gedung tuh, dung, terus naik pelan. Nyangkut di pucuk tapi bukan piramida, tusuk sate.
Itu. Oke, tadi menarik banget dari Kang Denny kalau bilang udah ada SBR 11 ya. Kang, itu kenapa 11, Kang? Apa karena ngefans sama Mo Salah? Jadi ini udah penerbitan SBR yang ke-11. Oh, yang ke-11. Jadi seri ke-11. Seri ke-11. Jadi kalau SBR nggak ada hubungannya sama Muhammad Salah, nggak ada. Ryan Giggs juga nggak ada. kayaknya belum ada. Belum ada. Tapi ya sama-sama menarik lah. Sama-sama menarik. Iya, dan itu menarik banget. Dari semua properties dari instrumen ini itu menarik banget di masa yang sering nyangkut kayak gini gitu. Dan boleh dibilang nggak ada instrumen lain di Indonesia yang punya fitur seperti SBR Retail yang floating rate floor ini. Yes, benar. Kang, berarti itu hitungannya kalau kita beli SBR tuh nggak mungkin rugi ya? Bisa Enggak dibilang dong. kayak gitu? Enggak dong. Nggak ada nyangkut nggak ada tuh? Enggak dong. Kan pembayaran kupon dan pokok obligasi negara ketika jatuh tempo itu sudah dialokasikan di APBN. Oke. Dan amat undang-undang harus bayar, pemerintah nggak boleh default. Jadi kita selama ini nggak ada record pemerintah. Jangan kan default, telat bayar pun boleh bilang nggak ada. Oh, jadi ini investasi yang udah pasti untung tuh ada sebenarnya. Pasti cuan kalau ini. Pasti cuan ya. Investasi anti nyangkut. Anti nyangkut. Anti tesisnya Yuda lah gitu. Waduh. Jadi saya kalau beli SBR pasti salam cuan rekan-rekan. Salam cuan. Salam financial Jadi freedom. istilahnya investasi yang pokoknya aman, cuannya nyaman. Oh iya. Pokoknya aman, cuannya nyaman. Ih, cakep juga Cakep tuh. kan? Buat tagline cakep tuh ya. Boleh. Pokoknya investasi itu sebenarnya yang bikin lu bisa tidur sih sebenarnya, cuy. Iya sih, Kalau benar. investasi banyak banget FOMO tapi kagak bisa tidur sama. Iya, sekarang lagi banyak ini Kang investasi yang bikin kalau di kafe jadinya bengong doang. Nggak ada ya? Iya kayak aduh itu jatuh banget gitu. Jadi di kafe bukannya healing malah merenung Kang. Baik lagi. itu lumayan berani malah sampai ke kafe. Ada yang cuma di kamar doang Kang. Nah, iya. Iya. Di kamar sambil nonton film bajakan gitu ya. Waduh. Nah, Jangan dong. Baik lagi nih, SBR 11 tadi udah menarik banget. Kira-kira Kang gimana nih infonya ke teman-teman yang dengerin, gimana cara belinya? Oh iya kan tadi Masih ada yang nggak tahu nih? Tadi kan sempat bilang kalau belinya ada batas waktunya tuh Kang. Oh iya. Jadi SBN Retail ini tadi sama dengan SBN Retail kan ada waktu tertentu untuk penawarannya. Nah kalau untuk yang si SBR 011 ini ditawarkan dari mulai kemarin tanggal 25 Mei sampai tanggal 16 Juni. 25 Mei sampai 16 Juni. Masih ada waktu. Nah, tapi jangan salah, 16 Juni itu bukan pukul 23.59 gitu, tapi jam 10 pagi. Jam 16 Juni 10 pagi, udah ditutup. Udah tutup. Itu pun kalau alokasinya nggak keburu habis. Karena pengalaman penerbitan obligasi retail atau SBN retail sebelumnya itu kita tutup warung sebelum masa penutupan berakhir. Kenapa? Karena sudah habis kuotanya. Udah kayak tiket Justin Bieber ya? Iya dong. Soalnya cepet ya kan? Betul. Kalau itu kan bayar udah duitnya hilang. Kalau ini bayar duitnya nanti kan diterima lagi manfaatnya. Yang udah beli Justin Bieber dijual lagi buat beli ini sekarang. Di pasar sekunder belinya di pasar sekunder jual kalau dapat laba lumayan tuh ada capital gain juga. Bener. Gitu. Jadi tanggal 15 penutupannya. Dan kalau untuk kamu yang belum punya SID, ya. Superman is dead dong, bukan. Itu single investor identification. Jadi meskipun single, ini juga berlaku untuk yang sudah married. Ya, pokoknya ini adalah identifikasi unik untuk investor di pasar keuangan Indonesia. Jadi kalau sudah punya SID, Anda bisa beli saham, bisa beli obligasi, bisa beli reksadana, pokoknya sudah punya SID. Nah, kalau belum punya SID, artinya harus spend waktu, ya mungkin 1-2 hari untuk dibuatkan SID-nya dulu. Caranya gimana? Gampang, tinggal menghubungi mitra distribusi kita. Semuanya bisa online. Hanya dibutuhkan adalah nomor rekening bank, tempat nanti kita pemerintah bayar kan, rekening bank, kemudian KTP, udah. Kenapa KTP? Karena SBN Retail ini hanya untuk WNI dan perorangan. Jadi suaminya mau diayunda nggak bisa tuh ya kan? Nggak bisa. Kecuali dia pindah ke luar negara dulu. Dinaturalisasi dulu. Atau mau diayundanya yang beli bisa. Bisa. Dan ini di online berarti kan nggak ada tuh kayak kita ke warung beli SBN nggak bisa. Bisa. Jadi, nah ini yang menarik. Jadi kalau dulu yang beli SBN Retail itu adalah baby boomers. Karena mereka bisa kan hubungan sama
hubungannya oleh petugas bank. Petugas bank yang datang. Namanya investor nasabah prioritas kan datang. Jadi kan dulu itu yang paling banyak adalah para baby boomers. Tapi sekarang begitu online, 40% investor kita adalah generasi milenial. Gokil. Ini generasi milenial yang udah mateng. Lagi-lagi udah bukannya ngerti. medium rare. medium rare. Kalau Udah medium rare tahu. kayak saya masih belum belum ngerti itu. Ukuran matang adalah pembeli SBN. Pokoknya lu udah punya SBN? Oh, udah matang. Gila matang banget. Lu apa? Oh, gue belum punya. Masih rare. Makanya pernah gue bilang sering gue bilang berapa kali kalau ketemu sama teman-teman yang masih single, masih jomblo itu ya. Kalau beli surat berharga negara, itu pasti terlihat lebih berharga di mata calon mertua. Benar. Karena lu udah mateng. Enggak, karena keuangan negara dibantu oleh keuangan negara. Bener. Gokil. Jadi kalau gue ntar ada calon mantu, lu udah punya SPN retail nggak? Udah punya, wah berarti ini Itu orang. bisa di print gak sih dijadiin sertifikat jadi di mana-mana? Kok di print ada di handphone ada di dong. handphone. Zaman Iya. sekarang semua di handphone. Jadi mulai pemesanan, pembayaran, saya bukti kepemilikan di handphone. Oh, Scriptless. scriptless. Tadinya kalau bisa di print pengen ditempel di baju, Kang. Jadi kemana-mana, nih gua udah punya SBN, jadi ada buktinya. Di sablon kalau bisa. Iya, di sablon. Kayak vaksin itu ya, kayak Iya, vaksin ya, vaksin. Ada sertifikat vaksin dia udah. Sertifikat vaksin kan Untuk ke mall gitu ya. ada yang males nunjukin, ya udah Iya, benar, gua benar. print aja di baju. Gokil. Nah, itu dari semua properti tadi udah menarik banget, gampang. Profitable, ya kan? Anti nyangkut. Nah, Dan matang. dan matang tuh. Itu udah ada semua nih di SBR Retail sebagai sebuah instrumen investasi paripurna nih. Yang tinggal ada atau enggak adalah niat untuk investasi aja. Nah, benar. Ya kan? Nah ya Yuda tuh akhirnya kan karena kemarin nyangkut tuh akhirnya kan meniatkan investasi tuh bukan buat cepet kaya. Nah banyak yang kalau Yuda ketemu orang katanya emang investasi tuh emang bukan untuk cepet kaya. Emang susah ya Kang investasi buat kaya tuh? Mau nanya deh. Kalau untuk kaya semua orang investasi dong. Oh iya. Iya kan? Jadi investasi itu kan sebetulnya Jadi gini. tujuannya apa Kang Nah. kalau bukan buat kaya? Udah vaksin kan? Udah Nah, investasi seperti vaksin. Kalau kita divaksin, buat datang ke mall. Kan ada yang boleh. Kalau Buat ke mall nggak punya duit kan percuma juga kan ke mall. soalnya banyak tuh Kang di rumah yang gue nggak mau vaksin. Masuk mall harus vaksin. Oh yaudah Baru gue vaksin. Nah, jadi kalau vaksin itu, kalau kita divaksin, tidak ada jaminan kita akan tidak terpapar virus. Nggak ada jaminan kan? Iya. Tapi kalaupun kita kena, Iya. kita akan recover lebih cepat. Betul. Dampaknya lebih rendah, ya kan? Sama dengan investasi. Investasi, kalau kita investasi, tidak ada jaminan kita tidak akan terpuruk secara keuangan, ya kan? Tetapi at least kalau kita menghadapi masa darurat, kita punya bumpernya, Safety net. sehingga kita bisa Recover lebih cepat. Oke. dan kita bisa mencapai tujuan-tujuan finansial kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Gitu. Jadi itu alat sebetulnya sambil vaksin. Sama persis kayak vaksin. Itu Cuma bukan untuk ke mall ya. Bukan. Ke mall juga sih. Bisa. Kalau nggak punya duit lu ngapain ke mall? Nanti 10 tahun lagi lu udah pensiun, nggak punya duit, mau ke mall gimana? Ke kafe, kalau beli SBR ke kafenya nggak murung-murung nggak jelas. Jadi banyak orang ya yang ketika masa produktif begitu aktif, begitu lincah gitu. Iya. Begitu masa pensiun langsung mati gaya. Kenapa? Duitnya nggak ada. Sementara gaya hidupnya dia pengennya tetap seperti ini, seperti ketika masih aktif. Akibatnya apa? Stres, post power syndrome, dan jadi meneruskan tadi yang pernah sempat dibahas juga fenomena Sandwich generation. Karena kita nggak nyiapin itu. Nah itu tuh, gue tuh Yuda tuh kan hitungannya ini Kang, sandwich. Bukan sandwich Kang, lebih ke Big Mac ya Kang. Big Mac. Karena tumpukannya yang tanggungannya banyak nih, nggak cuma dua doang, nggak cuma adik dan orang tua nih. Iya. Ada atasnya juga ada tanggungan nih. Alhamdulillah, artinya jadi jalan rezeki buat banyak orang. Amin. Coba lama-lama
Jangan sampai kita gitu, kita jangan sampai nanti gitu Iya, ya. jangan sampai anaknya meneruskan. Betul. Sandwich generation itu bukan untuk diwariskan ya. Persis, keren banget. Salah satu gerakan berhenti di gue. Iya, berhenti di gua. Oh itu ada ya gerakannya ya, Ada, berarti gue. Tapi banyak hal sih. Termasuk itu salah satunya sandwich. Sandwich generation, I see. Kang, boleh nanya lagi gak? Boleh Bang. Kan tadi sempat ngomong banyak yang di masa produktif seneng-seneng pas tuanya malah jadi post-parent syndrome dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada kayak anggapan kalau lu masa muda tuh emang masanya buat seneng-seneng. Kok lu terlalu nabung banget, terlalu mikirin masa tua tuh gimana tuh Kang? Kalau orang Bandung ya, ada istilah jangan kumaha engke tapi engke kumaha. Jadi jangan cuma bilang serah nanti, tapi harus mikir juga nanti bagaimana. Oh. Nah, dan kebetulan kalau kita sebagai orang Islam ya, sebenarnya saya ngacu ke pengalamannya atau cerita kisah Nabi Yusuf, di mana dia mentakwilkan itu mimpinya Raja Mesir. Kalau mimpimu kan mimpi basah biasanya, ini kan kalau mimpinya Beda. sensornya tapi kalau mimpinya Raja Mesir itu adalah bagaimana dia melihat ada 7 sapi kurus menyedot 7 sapi gemuk. Dan ada 7 bingkai gandum kering menyedot bingkai gandum yang ranum gitu. Jadi 7 sapi kurus disedot menghisap 7 sapi gemuk. Oh, sapi itu selain karnivora kanibal juga ya. Kayak gitu. Teman makan teman. Teman makan jeruk teman. makan jeruk lagi. Nah, waktu itu nggak ada yang bisa mentafsirkan apa maksud mimpi itu. Tapi Nabi Yusuf menyampaikan bahwa itu adalah tanda dari Tuhan bahwa 7 tahun ke depan Mesir ini akan dilimpahi dengan panen yang luar biasa, kaya raya. Tapi siap 7 tahun berikutnya adalah masa kemarau panjang, masa paceklik. Ke-7 tahun ini dipakai untuk menabung, supaya ketika memasuki masa paceklik ini rakyat Mesir nggak sampai kelaparan. Jadi sebenarnya nabung-nabung kita tuh buat membantu kita di masa depan juga ya. Persis. Ini sama, kita juga sama. Kita ada masa produktif, masa non produktif. Sekarang masa produktif nih. Mungkin let's say sampai umur 60 tahun. Ya kalau kita kan masih lama ya masa produktifnya ya. Amin. Saya sekarang umur 48. Oh, 48. Artinya kan sekitar 12 tahun lagi saya sebelum pensiun. Nah, saya punya waktu 12 tahun untuk bisa saving, nabung, agar ketika saya pensiun, mungkin antara 60 sampai let's say 75 sekarang masa hidup orang Indonesia ya, 15 tahun, ini tetap punya penghasilan yang tidak hanya mengandalkan pensiun dari negara. Atau nggak ngandelin dari anak. Malah jadinya bikin sandwich generation itu ya. Jadi lebih mandiri. Jadi ini sekarang lagi masa ngumpulin sapi ininya, sapi gemuknya. Gitu. Jadi sebetulnya masa pensiun itu bukan masa umur sebetulnya sih. Tapi kalau PNS ada umur ya. Tapi untuk yang private seperti pengusaha atau wirasawan seperti Yuda, lebih kepada pensiun itu ketika aset yang kita miliki bisa menghasilkan income yang bisa menutupi gaya hidup, kebutuhan hidup kita. Itu yang disebut financial freedom itu berarti ya? Jadi bisa 40 tahun bisa. Asalkan gaya hidup kita ini sudah bisa ditutupi dengan aset penghasilan yang dihasilkan dari aset yang kita miliki. Tapi asetnya harus aset yang gerak ya kan, bukan ini. Kita punya tanah, udah gue jualin lah. Ya, tanahnya harus menghasilkan. Oh, tanahnya harus menghasilkan, bukan dijual-jualin doang. Ya kalau misalnya bisa dihitung sampai cukup sampai umur 75 tahun sih bisa aja. Bisa aja ya. Misalnya punya asetnya tanah seluas 75 hektar. Setiap tahun juga 1 hektar itu. Bisa. Enak juga ya. Ya Allah, kakek kenapa dulu beli rumah di Citayam sih, Kek? Coba tuh udah matokin tanah di Kemang, bisa tuh kan? Bisa. Atau sekarang mau di IKN matokin sana. Matokin ya. Buat cicit ya berarti ya. Bener juga. Saya tuh kadang gitu tuh Kang, ngerasa. Saya punya temen Kang, rumahnya 7.000 meter persegi. Kayak 7.000 meter persegi, bener gede banget, luas banget. Bener segi nih, nggak ada belok-beloknya tuh. Nggak ada, bener kotak gitu, bener. Terus kayak, lu kenapa di sini? Iya, kakek gue dulu pas kakek dia tuh orang yang awal ada di sana, jadi emang matok-matokin dan gede banget tanahnya kayak. Terus akhirnya mikir, kenapa kaki gue dulu nggak ngelakuin ini ya? Sibuk apa sih Kek? Mungkin itu sibuk healing waktu itu zaman itu. Orang-orang lagi asik-asik matokin tanah, dia ngapain nih ngecengin
ngecengin orang yang ngetek. Ngapain lu patok-patokin lu? Hidup cuma sekali, udah kita santai-santai aja. Ngerasa gitu tuh kadang kan. Bisa jadi. Iya benar-benar. Jadi emang kan dibilang katanya investasi yang paling besar itu paling baik itu adalah 20 tahun yang lalu. Oh iya. Benar. Yang Dan terbaik terus- kedua hari ini. Oke. Jadi kalau nggak sempat investasi 20 tahun yang lalu, Hari ini. Kesempatan kedua hari ini. Kesempatan kedua. Kalau belum beli SBR 1 sampai 10, beli SBR 11. Iya. Nah, 0-11 keren banget. 0-11. Dan angka yang paling bagus karena Muhammad Salah nomor 11. Harusnya dia tuh pemain terbaik Liga Inggris, Kang. Kok bisanya malah Kevin De Bruyne? Aneh. Aduh, gimana? Gimana sih? Maybe next time. Maybe next time. Maybe next year. Udah biasa Liverpool ngomong next year. Oke. Super banget nih saran dari Kang Denny ya. Ini Forbes under 50. Yo, Kita Forbes under pressure. Under pressure ya. Oke. Tapi gue percaya bahwa story-story kegagalan investasi itu sama pentingnya dengan story-story keberhasilannya. Jadi gagal investasi dan berhasil investasi itu sama-sama pentingnya. Oke. Jadi sebagai investor ya, apalagi baru masuk tuh harus tahu. Oh iya ya. Karena kan Yuda juga ini Kang, pas yang kemarin kerja sama Bursa Efek Indonesia kan diminta untuk bikin SPM. Oke, sekolah pasar modal buat yang nggak tahu. Jadi akhirnya kemarin tuh bikin SPM 2 kali. Yang pertama tuh judulnya Story of Yuda, Digital Semesta, cerita tentang seorang investor gagal. Dan ternyata itu banyak banget yang minat, Kang. Mungkin kalau udah mikir-mikir gara-garanya, kalau kita ngelihat jalan sukses orang tuh kita lebih susah untuk ngikutin. Tapi kalau kita lihat jalan kegagalan orang, bisa ketawain. Kita tinggal menghindari. Dan ketawain juga gitu. Jadi benernya tadi cerita gagal orang itu lumayan penting karena gitu kayak dia tuh gagal karena gara-gara FOMO, gara-gara ini, gara-gara itu. Ya udah berarti gue nggak boleh ngikutin jalan yang itu. Kayak gitu sih mungkin. Kan yang bilang juga kegagalan itu sebetulnya adalah ongkos belajar. Iya benar. Dan ada yang bilang juga kegagalan adalah guru. Iya. Guru yang paling galak. Benar. Dan Tapi paling baik. tapi dan kita kadang nggak harus jadi muridnya. Kita lihat belajar orang lain bisa. Iya, gitu. ya, orang lain yang jadi muridnya kita nyonteknya aja. Itu anak-anak tuh yang belakang tuh biasanya duduknya kayak gitu ya. Ih salah. Gak jawab. Tinggal nyontek gitu ya. Oke. Nah, masuk di sana tentang cerita-cerita berhasilnya investasi atau gagalnya investasi. Itu kan bakal jadi materi nih. Oh iya. Di turnya Mas Oh Yuda. bukan tur. Bukan. Special show aja. Special show-nya. Hanya di Jakarta soalnya. Iya, dan judulnya itu apa? Dijegal Semesta. Jadi kalau di tahun 2021 bikin Dijegal Semesta itu SPM, sekarang karena Yuda stand up comedian bikinnya special stand up comedy show yang ngebahas full tentang investasi. Perjalanan dari awal di investasi gitu. Kenapa? Kenalnya dari mana, apa aja yang terjadi selama mulai invest dan sampai sekarang, semuanya akan diceritain di special show itu. Dan ngebahas juga tuh Kang isu-isu yang rame di sekitaran soal investasi, kayak sempat rame kan yang flexing itu kan sempat rame, bakal dibahas tentang influencer saham yang entah yang mengedukasi atau yang ngepom-pom juga bakal dibahas kayak gitu sih. Jadi bikin special stand up comedy show yang bahasanya full tentang dunia investasi. Dan ngomongin juga soal sandwich generation dan soal anak tuh katanya investasi atau bukan sih, ngomongin kayak gitu. Gokil. Jadi dijegal semesta ya, luar biasa. Dijegal Padahal semesta. Mau salah aja nggak pernah dijegal semesta. Paling dijegal Casemiro, dijegal Ramos. Di Ramos sama Ramos dijegal banget tuh. Kalau kemarin dijegal Courtois. Iya benar. Tapi saya yakin ya ini cukup menarik ya, karena dengan menonton special event ini, special show ini, kita tidak hanya terhibur, tapi juga bisa bersyukur. Bersyukur itu. Karena ada yang lebih belangsak dari kita dalam pengalamannya gitu. Bener. Dan jangan salah, gue udah pesen ini. Udah 2 tiket ini siap untuk melihat belajar dari Yuda Keli. Jadi Semoga dapat saya komedinya, lucu. dapat pasti lucu sih. Dapat komedinya, dapat ilmu finance-nya, Iya, dapat karena- pengalaman finance-nya. Dan juga. lebih bersyukur pada Allah tadi itu. Yes, penting. itu yang paling penting sih. Karena dapat komedinya udah pasti dapat, dan dapat ilmunya karena Kang Denny bakal naik ke panggung. Wey. Enggak ya Kang?
Siapa tahu ya. Jadi opener. Yang penonton bingung, katanya ini acara komedi kok malah seminar. Gue pernah loh openernya Gilbas di Ori 11. Ori 21. Ori 21. Kita konsep waktu itu adalah Pecah channel banget. comedy show. Pecah banget. Jadi dia pemainnya, saya inilah. Mungkin kalau ada Ori 22, saya bisa loh Kang. Kan Liverpool, maybe next time. Maybe next time. Ya kita kan cari konsep yang lain, silakan teman-teman kalau punya konsep kira-kira untuk launching SBN berikutnya kayak apa. Silakan nanti kasih komen di ini di JPPR ya. Oke, balik lagi ke Digital Semesta tadi, gimana nih tanggal berapa dan belinya di mana, pesennya di mana? Kasih tahu. Jadi teman-teman. acara Digital Semesta bakal dilakuin di Jakarta, Gedung Perfilman Usmar Ismail Jakarta di Kuningan. Acaranya itu tanggal 2 Juli 2022. Nah, buat teman-teman yang di luar Jakarta nih nggak usah kebingungan karena acaranya akan dilakukan secara online dan offline di waktu yang bersamaan. Hybrid ya. Jadi hybrid. Jadi buat teman-teman yang di luar Jakarta tapi tetap mau nonton, bisa banget nanti ada nonton lewat streamingnya gitu. Zoom Pakai Zoom. Jadi untuk pembelian tiketnya bisa klik link yang ada di bio Instagram, bio Twitter atau bio TikTok akun sosial media gua Yudakeling @yudakel gitu. Di sana ada informasinya lengkap. Oke. Lengkap itu. Dan pokoknya nih buat teman-teman yang baru mau mulai investasi gimana? Kan bahasanya tentang dunia saham semua atau dunia pasar modal semua. Gue yakin lu udah mulai atau belum mulai tetap dapat lucunya kok karena karena yang dibahas akan menyinggung akan gimana ya ngomongnya kok jualan tapi kurang bisa jualannya bakalan relatable for everyone. Bakal relate untuk semua orang gitu. Maksudnya gitu. Thank you Mas. Intinya pokoknya beli. Beli Digital Semesta dan beli SBR 011. Itu. Oke. Kita hampir di ujung-ujung nih ya. Jadi kalau kita wrap up semuanya bahwa kita kalau pengen terjun tuh mungkin kalau ingin niat di sana jangan setengah-setengah juga ya. Benar dan jangan kalau dari gue sih ya jangan ikut-ikutan. Jangan kemakan apa yang di sosmed dan jangan pengen cepet kaya karena kalau kita pengen cepet kaya takutnya terjebak di instrumen-instrumen yang nggak aman yang nggak aman gitu karena yang kita cari cuma return yang lebih tinggi dan biasanya di tempat yang returnnya lebih tinggi resikonya juga tinggi banget gitu sih. Dan salah satu instrumen yang aman tapi returnnya tetap oke adalah SBR 11. Dan kalau pengen tahu pengalaman berhasil dan gagal tentang finance, tentang investasi bisa ikut ke Digital Semesta. Yo, terima kasih Mas. Oke, terakhir mungkin ada sesuatu kayak closing remarks dari teman-teman dari Kang Denny dan Bang Yuda. Gue dulu aja ya. Iya, maksudnya boleh, kalaupun jawabannya kurang bagus ada Kang Denny yang nambel. Kalau Kang Denny duluan nih bingung nih. Paling yang tadi saya obrolan dari tadi gue tuh paling seneng waktu Kang Denny bilang soal mimpi itu. Soal 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Artinya kan emang ternyata investasi itu bukan untuk cepat kaya tapi untuk mempersiapkan di situasi-situasi yang mungkin kedepannya bakal sapi kurus ini. Jadi fungsi investasi itu untuk mempersiapkan kita agar lebih siap di kemudian hari yang masih abu-abu ini kayak gitu. True. Dan investasi itu untuk menolong diri kita sendiri di masa yang akan datang. Jadi kayak ngerasa Yuda di tahun 2030 bakal bilang, makasih ya Yuda di tahun 2022 lu udah investasi dari sekarang yang makanya gue sekarang di tahun 2030 udah hidup dengan lebih baik kayak gitu sih. Super sekali. Itu sangat dalam ya. Sangat dalam. Kang tolong Kang kalau tadi kurang diperbaikin Kang. Ini buat closing loh Kang. Oke, buat closing. Jadi kalau bicara investasi pertama adalah investasi waktu untuk belajar. Belajar tentang tadi berbagai macam instrumen keuangan, resiko return segala macam sehingga Anda punya tahu dulu ya untuk mencapai tujuan finansial kamu kira-kira investasi apa yang bisa dipakai untuk mencapai ke sana. Gitu. Terus kedua, salah satu yang bisa kita pertimbangkan untuk investasi yang tadi pokoknya aman, cuannya nyaman adalah SBN retail
seri SBR 011. Dan tidak hanya masalah cuan, dengan berinvestasi di SBN Retail juga kita ikut membantu pembangunan nasional karena uangnya akan dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek APBN sehingga dengan SBR 011 kita bisa hidup lebih bermakna. Gokil. Dan SBR 011 hidup lebih bermakna. Pilihan berharga, ya. SBR 011 pilihan berharga untuk hidup lebih bermakna. Cakep. Nah terakhir boleh banget Mas Yuda dan Kang Denny untuk promote platformnya masing-masing. Oh iya. Every platform semua boleh. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini atau yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa buat follow sosial media gua @yudakel YUDHAKHEL. Twitter, Instagram dan TikTok semuanya sama. Itu dia. Kalau saya banyak main di IG, kadang-kadang juga di Twitter sama akunnya Kang Denny, nyambung semua tapi huruf E-nya dengan angka 3, Kang Denny. Kang D3NNY. Iya. KANG Kang D3NI, Kang Denny. Oh, Kang Denny. Kenapa enggak TikTok, Kang? Kan enggak siap joget. Itu tersembunyi. Mungkin ada tapi akun lain namanya. Ada juga cuman enggak begitu aktif sih kalau itu. Tapi kalau Kang Denny Papi Culo kita juga enggak usah dilihat lah ya. Harus jaga ini ya, jaga marwah pejabat Kemenkyu. Iya, bener juga ya. Masa gitu Papi Culo. Tapi Bang Yuda harus tahu Kang Denny ini adalah eselon 2 direktur ya. Konten kreator terbaik menurut saya di Kemenkyu. Terbaik. Rajin banget bikin. Penasaran kan? Lihat aja. Lihat aja. Kunjungin, harus banget. Follow. Oke, sosmed mereka udah. Sosmed gue juga kalau mau bisa add Rizky Hardika tapi nggak ada isinya, nggak kayak mereka. Jadi bentar nih Kang. Katanya sosmednya nggak ada isinya. Artinya bagian ini di crop aja lah ya. Stop sampai di sini. Unfaedah banget. Unfaedah karena nggak ada isinya. Crop selesai.